Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Jawa Timur. Apa kabar Anda siang hari ini? Hari Sabtu 18 Desember 2021. 2 minggu lagi menuju tahun 2022. Sudah menyiapkan resolusi apakah untuk tahun 2022 atau Anda masih mengkaji-kaji? Waduh, pas dengan acara kali ini ya, ngaji hukum, mengkaji hukum-hukum yang sedang hits, sedang viral di lini media massa. Ngaji hukum kali ini sahabat akan membahas tentang Liga 3 PSSI Jatim usai judi bola dan suap apa masih merajalela ya. Kali ini mulai jam 1 sampai jam 2 kita akan membahas soal itu tadi bersama narasumber kita Ketua LPBHNU Sidoarjo Haji Samiaji Makin Rahmat SPD SHMH yang juga sebagai ketua di PSSI ya, ketua apa ya? Komite Disiplin. Nah, betul, Komite Disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Makin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, backgroundnya ini lapangan Delta lapangan Sidoarjo nih kayaknya. Iya, Gelora Delta Sidoarjo. Final kemarin Liga 3. Final kemarin Liga 3 PSSI Jatim kan berakhir ya antara Persidikap Kediri sama NZR Sumbersari Malang. Oke, skornya berapa kali? 0-1 kalau tidak salah saya lihat. 0-1 betul. Wah, berarti Mbak Isna ngikutin. Ngikutin dong. Banyak bola juga ya. Sebelah soalnya kan dekat sekali. Bagaimana kemarin euforianya situasi di penutupan Liga 3 PSSI Jatim, Pak? Alhamdulillah, saya nyapa pendengar LPW Radio Suara Sidoarjo dan para mitranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur dan nikmatillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk sharing, untuk bersama-sama lebih memahami konteks sepak bola dalam pengertian punya kewajiban dan tugas yang luar biasa dalam mengangkat harkat, martabat dan marwah sepak bola untuk bisa mengibarkan merah putih tidak hanya di level nasional tapi juga di internasional. Amin. Ya, berkaitan dengan hal itu, Mbak Isna Safitri dan para pendengar, saya ingin menyampaikan ini karena sudah mulai matching atau sudah mulai connect, sudah mulai sevisi dan misi baik oleh para stakeholder sendiri maupun para perangkat. Dalam kaitan ini adalah aparat petugas yang juga mengawal bagaimana sepak bola itu berjalan dalam rule law of the game-nya, mengikuti aturan mulai regulasi, kemudian kode disiplinnya maupun statuta yang sudah diterbitkan oleh Federasi PSSI, sehingga denyut nadi bergulirnya kompetisi baik itu Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 yang dipandegani oleh asosiasi provinsi PSSI di masing-masing provinsi itu bisa bergulir dan melahirkan pemain-pemain yang bertalenta, dan tentu nanti bisa peringkatnya naik, bisa ikut di Liga 3 nasional dulu, baru nanti promosi untuk main di kompetisi Liga 2 yang tentu nanti asupannya juga beda. Kalau Liga 3 itu masih bisa mendapat sokongan dan subsidi dana dari APBD setempat, tapi ketika dia di level Liga 2 dan 3 tentu adalah
murni profesional berbadan hukum yaitu PT, dan tentu ada kaidah-kaidah dan ketentuan yang harus diikuti oleh peserta klub itu. Iya, baik Pak Makin. Terus gimana kemarin di lapangan ketika berakhir Liga 3 ini, situasinya rame kah karena masih pandemi atau ya seadanya begitu? Tentu kemarin karena kita tetap mengikuti prokes, jadi Satgas dari COVID-19 juga ikut memantau langsung. Kita hanya membagi undangan kepada para sponsor di Liga 3, yaitu tentu sponsor utamanya, kemudian sponsor mendukung termasuk yang sudah terpapan di gambar itu, MS Glow itu, Foreman itu, kemudian video, Rans Group itu, dan juga sponsor yang lain. Tapi pada intinya bahwa dengan gelaran Liga 3 di Jawa Timur, di Asprop PSSI Jawa Timur ini, kita semua tahu bahwa di Asprop Jawa Timur dengan kemudian berbagai persoalan yang muncul itu segera diantisipasi dan kemudian dilakukan proses-proses yang secara natural dan secara yuridis mampu dikembangkan, karena memang PSSI sendiri dalam kaitan sudah melakukan kerjasama, yaitu implementasi kerjasama dengan Polri sendiri, yang kemudian itu berkaitan dengan dasar-dasar yang mungkin bisa menjadi panduan ketika sepak bola sudah disusupi oleh match fixing, pengaturan skor, oleh dugaan adanya suap, juga adanya judi. Bola. Maka panduan untuk itu kami yang kebetulan selaku juga ketua Komite Disiplin Asprop PSSI Jawa Timur, yaitu Komdis PSSI Jawa Timur, juga melakukan antisipatif dari petugas yang sudah pernah saya jelaskan ke di pendengar Suara Sidoarjo sebelumnya, bahwa ada 14 venue yang kemudian dari situ muncul berbagai isu maupun berbagai persoalan yang sudah diselesaikan oleh panitia disiplin atau Pandis, yang dimana kemudian persoalan itu tidak bisa mereka tangani, maka akan diambil alih oleh Komite Disiplin atau Komdis. Bahkan dari persoalan yang dulu mencuat itu, kita mampu mereview, mampu kemudian memapping bahwa ada dugaan-dugaan yang patut ditindaklanjuti karena bukan lagi menjadi family football atau bukan orang yang bagian yang harus disanksi sesuai dengan regulasi. Jangkauannya tentu adalah aturan-aturan yang menyertai, baik itu yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana, yaitu pasal suap, yaitu dengan Undang-Undang 11 tahun 80 berkaitan dengan suap, maupun 303 KUHP mengenai judi sendiri, maupun sekarang ini mulai berkembang, Polri tidak mau main-main dengan melibatkan mensertakan Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidana korupsi. Tentu ini berarti ada mungkin dugaan penyalahgunaan dari yang bisa itu menyerempet adanya dugaan kerugian negara, atau tindak pidana pencucian uang yang itu ada broker, ada uang yang kemudian itu untuk tujuan kejahatan, tapi dengan menggunakan fasilitas di dunia sepak bola tentu adalah perjudian maupun hal-hal yang bisa dimanfaatkan dalam kaitannya berjalannya kompetisi di Liga 3 ini. Maka ketika Liga 3 Jawa Timur ini selesai, kita semua tahu pemenangnya adalah NZR Sumbersari Malang, ketika mampu mengalahkan Persedikap Kabupaten Kediri yang saat itu bupatinya juga hadir, juga Gus Muktor hadir, kan gitu kan, memberikan dukungan. Tentu ini adalah patut kita apresiasi. Yang tidak kalah penting adalah Asprop PSSI Jawa Timur tidak main-main ketika ditemukan adanya dugaan pengaturan skor atau dugaan percobaan suap yang dilakukan oleh orang-orang yang terindikasi dan sudah saat ini meningkat menjadi penyidikan. Jadi awalnya saat Asprop atau melalui mandat kemudian diberikan oleh Komdis, yang kemudian itu saya wakili sendiri sebagai pelapor ke Polda Jawa Timur, maka oleh penyidik bahkan langsung dihandle oleh Pak Direktur Kriminal Umum, kemudian ditangani secara teknis oleh Pak Wadir, yaitu AKBP Ronald Purba, adalah
memberikan sebuah kepastian bahwa memang ketika dua unsur terpenuhi, maka mereka ketika melakukan gelar dan ditingkatkan menjadi penyidikan. Mungkin selangkah lagi adalah siapa orang yang disangka dan patut dijadikan tersangka untuk kemudian perkara itu dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi karena memang lingkupnya adalah Polda. Maka dari situ nanti lokus deliktinya kalau melihat persoalan mungkin ada di Malang atau mungkin di Surabaya itu nanti secara teknis, tapi lebih dari itu mulai ada progres yang positif. Intinya jangan main-main di sepak bola, jangan mempergunakan olahraga yang paling dicintai oleh masyarakat bahkan di dunia ini, kemudian kita berupaya menghilangkan fair play, rule of the game-nya, kemudian upaya-upaya marwah dan martabat maupun harkat sepak bola itu dicapi-capi oleh kepentingan segelintir orang yang memanfaatkan demi keuntungan pribadi, demi keuntungan gengnya, demi keuntungan sesuatu yang itu sangat merusak nanti tidak hanya citra sepak bola Indonesia, tapi bagaimana sepak bola yang mulai menjadi kurang perhatian di level ASEAN. Kemudian apalagi di tingkat Asia, apalagi untuk bersaing nanti di tingkat dunia. Internasional. Ya, itu. Iya, Pak Maki. Jadi sama-sama kita punya harapan besar ya, olahraga ya olahraga, bisnis ya bisnis, jangan dicampur adukan. Jadi mengotori kesportifan olahraga sepak bola ini kasus kemarin. Ya, terima kasih Pak Maki, ini update kelanjutan kasus yang kemarin ya. Betul. Harapannya bisa cepat selesai. Sekarang mau proses ke Kejaksaan Tinggi, begitu Pak Maki? Ya, jadi saya bawa ini saya dapat pemberitahuan resmi dari Kapolda, dari Polda Jawa Timur bahwa telah ditingkatkan dari lidik menjadi dik, menjadi penyidikan. Jadi SPDP sudah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Artinya bahwa upaya laporan yang dilakukan oleh Komite Disiplin Komdis As Provinsi Jawa Timur ini bisa terpenuhi unsur-unsurnya sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Sekali lagi bahwa ini adalah keseriusan yang juga saya ingin membangun ini supaya asprop yang lain yang sekarang ini menggelar Liga 3 maupun Liga 2 yang itu dipandegani oleh PSSI langsung dengan PT LIB-nya itu jangan menoleransi ketika ada pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran yang berkaitan dengan kode disiplin, regulasi, baik itu yang di Liga 3, Liga 2, Liga 1, maupun statuta, yang itu tentu nanti menjadi keprihatinan bersama, karena FIFA tentu tidak akan main-main ketika ada bagian dari statuta yang harus kemudian dipatuhi ternyata malah dilanggar oleh segelintir atau oknum yang ada sebagai pengelola dari sepak bola itu sendiri. Baik, semoga segera mendapatkan jalan keluar. Saya ingin tahu keluar sedikit tentang bahasan kasus suap. Bagaimana pendapat atau mungkin Pak Makin mendapatkan suara dari tim-tim. Kalau nggak salah ada berapa? 68 ya, betul? Ya betul. 68. 14 venue dari 14 grup. Apakah ada suara sumbang dari 68 ada atau dari 68 itu ada yang tidak percaya lagi pada Liga 3? PSSI ini? Ya kalau bicara pro kontra tentu, tapi kan harus regulasi harus ditingkatkan. Tapi setidaknya dengan adanya kita melaporkan tentang adanya dugaan suap, kan gitu kan, yang kemudian itu menjadi acuan di SPDP ini sudah dijelaskan bahwa sejak tanggal, artinya kami diberitahu itu 7 Desember, tapi kami terima kemarin. Jadi itu dimulai penyidikan percobaan tindak pidana suap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 80 tentang suap, dan kemudian pasal 53 KUHP tentang percobaan tindak pidana. Artinya apa? Bahwa kalau kita mau serius kemudian menjaga marwah dan martabat kemudian harkat dari sepak bola itu, tentu semua stakeholder harus ikut terlibat dan membantu. Saya tentu memberikan apresiasi kepada Gestra Paraname FC Malang yang itu
dia berani ketika dia dirayu, kemudian diminta mengalah, dijanjikan iming-iming dana sampai 100 juta, bahkan pemainnya juga diajak untuk kemudian mengalah, diberi imbangan 20 juta, tapi kemudian tidak terelasi, tapi kemudian mereka merasa ternyata ada permainan-permainan di balik di luar lapangan yang itu ikut menjadi penentu, mereka akhirnya memberikan pengaduan kepada Asprop. Nah, dari pengaduan itulah ditindaklanjuti untuk kemudian membuat laporan resmi kepada Komite Disiplin atau Komdis Asprop Jawa Timur. Dari laporan itu tentu kemudian Komdis melakukan pemanggilan-pemanggilan kepada pihak-pihak yang bisa memberikan kepastian tentang adanya pengaduan tersebut. Dan alhamdulillah dari unsur awal kita melakukan pemanggilan, kemudian mengajukan interview, memintai keterangan kepada pihak-pihak itu, maka terpenuhi informasi awal bahwa di sepak bola ini ternyata ada dugaan memanfaatkan judi bola, kan gitu. Kemudian kita sudah tahu ada banding 365, ada juga yang di luar negeri itu dianggap sah, kan gitu kan. Nah, itu dari sarana itulah kemudian keberadaan Liga 3, dan tentu kami tidak a priori, tapi informasi ini juga sudah terdengar bahwa tidak hanya di Jawa Timur yang dijama adanya dugaan adanya permainan judi, adanya suap untuk mempengaruhi skor, kemudian siapa yang harus lolos dan seterusnya. Artinya apa? Artinya bahwa kepentingan-kepentingan seseorang yang untuk kemudian dia mampu mempengaruhi perangkat pertandingan, ofisial maupun pemain adalah sesuatu yang sangat mencederai dan kemudian melukai harkat, dan kemudian di situasi pandemi ini yang dimana sepak bola Indonesia ingin bangkit, tentu kita harus sama-sama melawan, jangan sampai kemudian babi suap itu yang ada di Indonesia maupun sudah menyusup di provinsi-provinsi tidak menjalar, tidak merajalela, dan bisa kita hentikan. Tentu adalah diikuti dengan sikap tegas dari aparat keamanan setempat. Amin, semoga segera terselesaikan. Pak Makin, kan ini yang juara kemarin, juara Liga 3 PSSI kan NZR Sumbersari Malang ya Pak ya. Kalau kita balik ke kasus sebelumnya itu kan antara NZR Sumbersari dan Gresik Putra FC, betul? Betul. Nah, ini kan yang juara benar-benar NZR Sumbersari nih. Bagaimana, mungkin ada audiens atau benarkah ini murni juara atau di dalamnya jangan-jangan masih ada permainan? Jangan-jangan ini karena sebelumnya kan kasusnya juga dengan Sumbersari nih. Jadi kalau Gestra sendiri itu dengan Persema dan kemudian dengan Sumbersari, dan di situ ada akor juga. Artinya ada di grup B itu memang yang kemudian sangat menyolok dan kemudian diikuti bukti-bukti adanya pertemuan, dan itu tidak menutup kemungkinan juga terjadi di grup-grup yang lain, tapi karena mungkin keterbatasan informasi tidak terpantau dan seterusnya, atau kemudian takut untuk melapor, kan begitu, sehingga persoalan itu tidak terdeteksi, kan begitu. Maka kita sekali lagi memberikan apresiasi bahwa sekarang sudah mulai bangkit dari segala lini. Kalau ingin sepak bola ini baik, sepak bola ini berprestasi dan memberikan nama harum kepada Indonesia dan bendera merah putih berkibar di level internasional, setidaknya di ASEAN, kita harapkan di AFF ini, kan gitu kan, itu bisa kemudian setidaknya Indonesia mampu berkiprah dan dengan mobilisasi permainan yang luar biasa, dengan pelatih Sentiong yang dari Korsel ini, tentu adalah harapan bersama. Dan kembali lagi kepada Liga 3, ketika NZR itu Sumbersari Malang itu juara, memang dari kualitas permainan baik, kan begitu. Sekali lagi bahwa untuk menggolkan sesuatu tujuan itu dalam permainan daily play football itu tentu tidak sekedar artinya bisa ngatur perangkat pertandingan, mencoba mensuap dan seterusnya. Sebaik apapun ketika kemudian tim ini tidak bagus dalam persoalan skill maupun teknisnya, tentu menjadi adanya suap, adanya dugaan perjudian itu nanti semakin nampak, kan, semakin transparan. Karena apa? Karena tentu dalam permainan bola itu karena melibatkan ada 22 orang.
tim 11 dan tim 11 ini kemudian ada pengadil di lapangan, yang itu ada wasit utama atau wasit 1, kemudian asisten 1, asisten 2, dan wasit cadangan. Nah, dari sinilah kemudian terjadi sebuah permainan rule of the game, yang itu ada ketentuan dan aturan. Dalam kita sering itu kalau anekdot itu orang pekerjaan yang paling dibenci itu adalah wasit, karena dia mencari salahnya orang kan begitu. Nah, ketika setiap kemudian dia nendang pelanggaran yang kemudian tidak meluruskan tapi kemudian memberikan sanksi. Nah, disitulah kemudian seperti juga orang tinju kan gitu, orang berkelahi, kalau kemudian dia rangkulan malah direlai untuk kemudian melanjutkan dia saling pukul kan begitu. Artinya apa? Itu ada aturan memang yang harus kemudian terikat di situ. Maka disitulah kita selaku komdis seringkali memberikan sanksi itu kepada ada perilaku buruk pemain. Perilaku buruk pemain itu yang bagaimana? Ya, yang dilanggar pasal apa saja ketentuannya kan begitu. Ketika dia memukul itu kemudian tentu tidak hanya disanksi kartu merah, tapi dari perilaku buruk itu dia mungkin ada tambahan sanksinya, tidak boleh main mungkin 3 kali, bahkan ketika kemudian cedera sportivitas itu dia hilang, bahkan menunjukkan dia tidak sebagai figur seorang pemain bola tapi pemain bela diri kan begitu. Tentu bisa kita sanksi bisa setengah tahun, bisa setahun, bahkan kayak kemarin yang kita sanksi karena dia bagian itu family football, kita sanksi tidak boleh beraktivitas sampai 10 tahun, sampai 5 tahun. Ini adalah bagian bagaimana kita memaju dan kemudian memajukan sepak bola itu dari sisi aturan dan ketentuan regulasi yang harus kita tegakkan. Gitu. Tentu ada pro kontra ketika kita melakukan keputusan yang sesuai dengan aturan dan komitmen yang ada. Karena apa? Tentu orang yang merasa disalahkan tidak terima kan begitu. Tapi sebaliknya ketika sanksi itu kita terapkan, orang yang merasa terzolimi dia merasa terbela. Nah, disitulah kemudian diperlukan sebuah sikap tegas tapi juga fleksibel, rule-nya ada, pijakan aturan ada, regulasi ada, sehingga ketika kita debat bukan debat like and dislike, tapi pada aturan dan ketentuan yang ada. Baik Pak. Jadi murni ini ya, insya Allah murni menangnya berdasarkan sportivitas permainan yang memang bagus. Baik, Bapak, saya boleh diupdate dong ini terkait dengan 3 orang yang dilaporkan, Bambang Suryo, David Billy, dan Ansori. Sekarang statusnya apa ya Pak? Kalau saya tidak boleh mendahului, kan ini sudah ranahnya oleh penyidikan. Oke. Ya, karena sudah artinya Polda tidak main-main dengan perkara ini. Dan saya tahu persis ketika sebelum gelar itu Kani 2 itu Pak Andana itu Sumi Andana itu begitu menyiapkan berkas itu seperti orang mau sidang tesis kan gitu kan. Nah, ya, jadi sangat tebal, sangat kemudian sistematis, dan itu rule yang disampaikan itu jelas sehingga orang yang selama ini mungkin tidak paham tentang bola, bagaimana kemudian kejahatan kok bisa terjadi di sepak bola, itu akhirnya tahu. Dan kemudian di situ juga akhirnya berpikir bahwa yang orang yang gampang ngomong match fixing itu kemudian match fixing itu apa? Ternyata match fixing itu adalah bagian sebuah sistematis korporasi yang tidak bisa gampang kemudian disangka untuk melakukan kejahatan match fixing. Karena itu melibatkan sebuah korporasi sistem yang itu ada panduannya jelas, melibatkan mungkin official, melibatkan pemain, melibatkan regulasi orang yang ada di struktur, bahkan bisa jadi melibatkan bos yang punya kepentingan sehingga bisnis judinya ini bisa jalan, bisa menguntungkan dan seterusnya. Nah, sehingga apa? Ada orang-orang yang kesannya itu seakan menguntungkan, tapi pada akhirnya adalah menjerumuskan, kemudian mematikan karir dari seorang pemain yang harusnya dia bersih secara mental, gara-gara dia kena iming-iming, bahkan kemudian terjadi transaksional di situ, maka disitulah secara fair play dan sebagai seorang figur pemain dia telah bukan lagi sebagai pemain sepak bola, tapi dia bagian dari orang yang ikut merusak sepak bola. Menciderai diri sendiri. Ya itu. Baik Pak Makin, nanti setelah jeda saya akan kita akan membahas tentang
kemudian bagaimana antisipasinya, dan apakah benar di belakang judi bola, suap yang masih merajalela ini ada orang-orang penting atau orang-orang berkuasa. Kita jeda dulu ya Pak Makin dengan iklan-iklan berikut ini. Kita akan bahas lagi tentang Liga 3 PSSI Jatim usai judi bola dan suap apa masih merajalela di Ngaji Hukum. Sahabat, Ngaji Hukum juga live dan serentak di Suara Sampang 102,2, RGR Tulungagung FM 90,1, Ersal Nganjuk 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Anda bisa ikut interaktif ya, memberikan pendapat atau pertanyaan di line 031 896 1514 atau di WhatsApp 0821326 4109 021-326-41009. Kami segera kembali di Ngaji Hukum. Tetaplah bersama kami. Arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Ya sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya ampun,
Anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PE mari. Kowe lah duwe anak sih. Walah, anakku lagi gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Yo bayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Ada tamu Pak, katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya, keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu Pak, ngakunya sih begitu. Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Baik sahabat, ada informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo atas nama Yusanto bin Wagiso. Dulu tinggal di Wonoayu, RT 05 RW 04 Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudara Yusanto bin Wagiso dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 20 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya, sahabat, masih ada informasi panggilan sidang di wilayah Sidoarjo atas nama Nur Azizah binti Haji Solih. Dulu tinggal di Candi Sayang, RT 06 RW 02, Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Saudari Nur Azizah binti Haji Solih dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo pada hari Senin 20 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Saya warga Jatim, Piu dari Padidibon, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun,
hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Ya sahabat, Radio Suara Sidoarjo bersama Meet Up Car Community MUCC mengadakan City Tour Pesona Delta 3, yaitu touring wisata, kuliner, dan kerajinan, kopdar gabungan otomotif. City Tour Pesona Delta 3 diadakan Minggu 19 Desember 2021 besok ya, dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang, diikuti oleh komunitas mobil dan umum. Ikuti kehebohannya live di LPPL Suara Sidoarjo mulai jam 8 sampai jam 11 siang Minggu besok. City Tour Pesona Delta 3 didukung oleh Luminor Hotel Sidoarjo, Hayu Syari Skin Clinic, Cheers Healthy Drinking Water, Angkasa Fitri Logistik, MTB Property, dan Suzuki Candi. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Iya mbak, bisa, saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo, Your multi-platform radio. Baik sahabat Jawa Timur, kita kembali di Ngaji Hukum masih bersama Ketua LPBH NU Sidoarjo Haji Sameji Makin Rahmat SPD yang juga sebagai Ketua Komite Disiplin PSSI, dan saya Isna Safira. Assalamualaikum Pak Makin, masih bersama kami? Asik. Alhamdulillah. Baik Pak Makin, sebelum saya ke pertanyaan ini saya pengen tahu antisipasi apa yang sudah direncanakan untuk Liga 3 ke depannya supaya tidak terjadi judi bola, suap, atau hal-hal yang menciderai sportivitas sepak bola. Ini juga gagasan dari Asprop Jawa Timur sebetulnya. Kita pingin, jadi karena memang kondisinya pandemi ya, jadi belum bisa. Kita memang harus menyatukan dulu, menyamakan persepsi dari stakeholder, yaitu yang punya kekuatan luar biasa dan sangat dahsyat, yaitu para supporter. Kita ingin menyatukan, ada jambore supporter. Nah, jadi dari supporter itulah tentu euforia untuk mendukung tim kesayangannya itu tidak boleh berlebih dan juga menjadi pemantau yang sangat bijak dan kemudian intensitas tinggi ketika di lapangan itu terjadi adanya dugaan-dugaan yang kemudian di sebelum pertandingan sudah tercium adalah kemungkinan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi saat pertandingan. Ya, jadi itulah nanti tentu ada komunikasi intens dan juga ada wadah yang sebetulnya pihak PSSI sebetulnya sudah kerjasama dengan Polri, yaitu tentang pemberantasan mafia bola. Begitu kan. Ketika dengan identik mafia bola tentu ada melibatkan tidak hanya seorang. Berarti di situ ada seorang yang memang punya dana, punya kekuatan, punya jaringan, kan gitu kan, untuk memberikan market baik itu secara personal maupun lobby, di mana target-target yang harus disentuh dan kemudian dipengaruhi dan dengan harapan bisa memenuhi target apa yang mereka inginkan, kan itu. Dan itu sumbu-sumbu itu sudah mulai dinyalakan, gitu kan. Maka kalau kita tidak segera kemudian mematikan sumbu itu dan kemudian itu terus membara, tentu ketika mau memadamkan butuh
juga peralatan yang lebih canggih kan begitu. Makanya harus ada keberanian untuk memutus itu dengan berbagai resiko tentunya kan begitu. Tapi saya yakin kalau semua stakeholder di sepak bola itu ikut terlibat dan ikut andil dari yang kecil-kecil dulu kita mulai, maka sepak bola ke depan artinya angin segar itu harus terus dihembuskan, tidak meninimak bubukan tapi tetap memberikan semangat dan pengingat bahwa memang harus bangkit sepak bola Indonesia. Nah, kalau kemudian ditanyakan apa ada orang di struktur maupun orang yang punya posisi kemudian ikut terlibat, wallahu alam, tapi setidaknya jangkauan itu tentu yang mereka inginkan dari orang yang di luar bola. Bagaimana bisa mempengaruhi, mengajak orang yang punya kekuatan, punya kepentingan dan punya mobilisasi untuk mengatur di dalam struktur itu, bisa mereka remote, bisa mereka pengaruhi, bisa mereka jadikan pion kan gitu kan untuk mewujudkan keinginannya para mafia-mafia itu. Nah, kita sering dulu, zaman dulu kita sering kita sebut kan gitu kan babi suap kan gitu kan. Sekarang ini tidak hanya babi suap, artinya yang levelnya atas, di level bawah pun bisa jadi ada cempe suap, ada kambing suap kan gitu kan, ada sapi suap gitu. Nah, dari situlah kita harus saling menjaga dan saling sinkronisasi ini perlu, sehingga ketika ada pelanggaran atau ternyata itu tidak sekedar pelanggaran di dalam rule of the game-nya, tapi sudah mengarah pada orang yang dilakukan itu baik family football maupun orang yang dalam lingkup sepak bola sendiri, tapi dia sudah keluar dari jalur itu, maka harus ada tindakan-tindakan yang sifatnya real dan formal, sehingga dari situlah ada nanti titik jerah kan begitu. Kalau kemudian ini dibiarkan, hanya sekedar kamuflase saja, kemudian nanti bisa kemudian dinetralkan lagi, bahkan sanksi pun dianggap nanti bisa dipermudah dan seterusnya, maka tidak ada sifat jerah. Bahkan orang teman-teman yang garis keras itu, ya apa caranya Ustadz kalau orang yang ngatur-ngatur bola itu ditembak kan begitu. Nah, itu sama seperti itu. Berarti kan ini sudah kejengkelan yang luar biasa. Bahwa untuk memutus itu ternyata diperlukan sebuah sikap yang sangat kadang-kadang sangat represif begitu. Nah, itu tentu ketika kita semangat itu juga pernah terwujud ketika kita ada undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi kan begitu. Ketika kejahatan keuangan negara itu digerogoti begitu luar biasa, maka diperlukan sebuah kekuatan juga yang sangat dahsyat, dan kemudian seperti extraordinary kan itu kejahatan yang memang harus super diberantas, maka sanksi hukumannya itu adalah termasuk vonis mati kan begitu. Nah, itulah itu bisa jadi nanti di bola ketika kemudian ternyata sudah penyakit ini sudah sulit diberantas, penyakit suap, penyakit judi kan begitu. Karena kalau bicara judi ini jangankan bola kan gitu, orang tidur saja ketika nanti kamu bangun jam berapa, kalau kamu bangun jam 7 kamu menang, bangun jam 6 kamu kalah, bisa jadi ketika jam 6 dibiarkan aja tidur, jam 7 dibangunkan, berarti dia kalah kan gitu. Harus bayar. Ini artinya apa? Bahwa ketika kita berbuat sesuatu yang buruk dan kemudian itu bisa menjadi mata pintu kemudian bermaksiat, itu tidak hanya kemudian di bola, di luar bola saja bisa, apalagi dalam bola kan gitu. Karena ini ada sebuah permainan, yang permainan itu tentu menjadikan sebuah poin-poin, buzzer-buzzer, kemudian puzzle-puzzle yang bisa kita satukan. Satukan apa ya? Satukan itu kalau kepentingan judi bisa jadi untuk kepentingan judi, kepentingan suap bisa jadi untuk kepentingan suap. Tapi ketika kita jadikan itu kepentingan sesuatu marwah dan martabat dan harkatnya sepak bola, ya harus kita bangun puzzle ini supaya tidak tersentuh oleh benalu-benalu yang nanti itu wujudnya tidak hanya wujudnya gorila atau wujudnya dajjal kan gitu kan, tapi bagaimana membangun itu wujudnya sepak bola dengan merah putihnya, sehingga begitu gagah, begitu luar biasa, dan semangat itu kita wujudkan. Dan saya dengan AFF yang kemarin itu ketika lawan Vietnam kan begitu kan, begitu semangat luar biasa, teknik bertahannya itu kita tidak ada pikiran bahwa ada pemain yang bisa dikena suap. Karena apa? Begitu tekniknya itu kerjasamanya begitu luar biasa, artinya berpikir untuk kesana tidak muncul. Karena apa? Memang begitu pemain itu begitu fair play, ingin yang dilihat negaranya yang dibela, bukan lagi kepentingan perseorang atau kepentingan tim semata. Itulah Mbak. Baik, semangat Pak, semangat mengawal ke fair playan sepak bola Bapak. Saya agak
keluar sedikit dari judi bola dan suap. Kira-kira kans atau kesempatan dari tim-tim yang sudah main di Liga 3 PSSI tahun ini, kemungkinan kans untuk naik ke Liga 3 nasional saja itu berapa persen, Pak? Oh, alhamdulillah. Jadi perlu saya informasikan karena Jawa Timur ini juga pesertanya luar biasa daripada provinsi yang lain. Jadi tinggi, ada insya Allah kota yang nanti untuk mengikuti Liga 3 nasional itu ada 8 tim. Jadi kemarin yang masuk 8 besar itu kemungkinan insya Allah dengan perjuangan dari pengurus dan kemudian memang fakta dan faktualnya Jawa Timur itu memang memberikan spirit yang luar biasa secara kota, maka wajar kalau kemudian mendapat jatah lebih daripada provinsi yang lain. Kan begitu. Dari situlah kemudian tentu yang sekarang tadi ikut 4 besar yaitu NZR, Sumbersari, Persidikap, kemudian GU dan kemudian Persewangi kan begitu. Itu tentu nanti karena dia itu mendapat ranking di urutan yang bagus, tentu siditnya nanti dia menjadi sidit atas. Sebaliknya ketika kemudian yang 5, 6, 7 dan 8 yaitu mulai PDS, mulai Deltras, kemudian Persida maupun Ngawi, Persingawi itu tentu nanti juga menjadi pertimbangan tentu, tapi saya yakin dengan kota dan semangat tim dan kemudian skill yang dimiliki oleh 8 tim ini sangat bisa kemudian memberikan sebuah harapan bahwa mereka di antara mereka nanti ada yang masuk artinya promosi untuk Liga 2 tahun mendatang. Liga 2 malahan ya Pak ya? Iya, jadi memang nanti mereka kan nanti bersaing di Liga 3 nasional. Dari situ nanti ada 4 tim yang dapat promosi untuk maju naik ke Liga 2. Nah, saya yakin dari 8 tim itu dengan kekuatan dan manajemen dan kemudian diatur oleh para bagian tim yang luar biasa, maka sangat wajar kalau bisa nanti bersaing di Liga 2. Nah, tentu ini adalah euforia yang harus kita wujudkan dengan semangat dan manajemen dan kekuatan juga finansial yang ada. Tentu sekali lagi jangan sampai kemudian semangat finansial itu disusupi oleh dana-dana judi, oleh dana-dana korup, dana-dana suap, sehingga nanti tentu kalau kita makan barang yang tidak halal kan gitu kan, tentu nanti juga melahirkan sumber-sumber energi, sumber-sumber kekuatan yang itu menjadi sumber yang negatif kan gitu. Betul sekali. Terima kasih. Semoga amin PSS Jawa Timur, perwakilan Jawa Timur ini bisa langsung Liga 1 lah kalau bisa Pak. Ya. Bisa. Amin. Baik Pak, kita ke pertanyaan Pak Makin. Ini ada dari Instagram Gary Rundam nih dari Instagram. Pak, selama ini sepak bola Sidoarjo sendiri itu vakum dan baru bangun kembali. Nah, menyikapi kevakuman itu, adakah penumpukan dana yang harusnya untuk anggaran pertandingan tapi dialihkan? Wah, pertanyaannya begitu Pak. Enggak, jadi kita ini malah sebetulnya ya Gus Muktor juga harus paham bahwa sepak bola itu beda dengan cabur yang lain kan gitu. Jadi 2 tahun ini kita itu mendapat hibah dari KONI, kan kita masih ikut nomenklaturnya KONI dari Dispora kan begitu kan, itu menurut saya sangat minim, bahkan tidak hanya bahasa tidak minim, sangat kurang. Karena memang bicara bola itu kan tidak hanya bicara 11 orang yang saat tampil, tapi bicara SSB, bicara pembinaan dini, bicara kompetisi U17, U19 dan kemudian di Liga 3 itu sendiri. Artinya apa? Ada sebuah proses yang sangat-sangat itu kompleks dan itu juga membutuhkan perhatian, tapi juga sangat dahsyat ketika kemudian hasilnya itu positif. Karena apa? Di situ juga tidak berbicara sekali lagi puluhan orang, tapi bisa ratusan ribu orang. Ketika satu orang itu begitu menjadi sebuah figur, menjadi sebuah panutan di sepak bola, itu kita tidak usah nyuruh. Orang itu langsung ngikut sendiri. Seperti kita semangat daripada supporter itu. Kayak Deltras dengan Delta Maniaknya. Walaupun sekarang di Liga 3, mereka tetap berhasrat dan berkeinginan bahwa Deltras itu harus nanti tampil di Liga 1. Tapi untuk saya sekali lagi bahwa tidak bisa dari Liga 3 langsung naik ke Liga 1. Butuhkan proses dan perjuangan. Dan proses dan perjuangan inilah yang harus disupport. Nah, disupport oleh siapa? Ya stakeholder. Dalam kaitan ini kalau Deltas itu miliknya Pemkab, kan gitu kan dulu itu miliknya Pemkab, kemudian sekarang ini sudah diakuisisi dengan orang-orang yang juga berhome base di Sidoarjo, tentu juga masih bisa melibatkan Pemkab. Tapi yang lebih dari itu ada Persida.
Persida adalah klub binaan dari Aska PSSI Sidoarjo. Sekali lagi bahwa dana yang kemudian untuk nanti bisa Persida itu berkiprah, apalagi bisa sampai di level yang lebih tinggi, tentu kemudian dengan dana yang 500 juta kemudian untuk kegiatan kompetisi termasuk sepak bola wanita dan seterusnya, ini sangat riskan dan kemudian bisa berhenti di tengah jalan. Kalau berhenti di tengah jalan, sementara kompetisi butuh anggaran dan butuh hal finansial, bagaimana kalau main malam harus ada lampu, sementara dana untuk sewa lampu tidak ada. Ini kan juga problem, bagaimana kemudian harus bayar wasit, harus bayar kemudian perangkat pertandingan maupun panpel yang dilibatkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan begitu saja, sementara saat ini tidak ada penonton karena pandemi. Nah, disinilah diperlukan sebuah kebijakan, memang ekstra kebijakan dan ekstra perhatian, bahwa memang yang sudah dilakukan Gus Mukdor beberapa ini patut kita apresiasi dan kemudian ditingkatkan. Jangan kemudian setelah ngomong A artinya itu kemudian berubah menjadi B. Karena apa? Di dunia sepak bola itu jadi catatan yang sangat penting. Karena apa? Fair play itu juga dijunjung di lapangan dan di luar lapangan. Dan orang yang di dunia sepak bola sangat paham itu. Kita bisa berantem di lapangan, tapi begitu selesai kita jadi berkawan lagi. Itulah beda ya dengan dunia politik loh ini ya. Kalau dengan politik mungkin hitung-hitungannya asumsi saya dapat apa, diberikan apa kan begitu. Tapi kemudian dalam sepak bola tidak cukup itu, karena ada sebuah euforia, ada semangat, ada kebersamaan yang saya lagi bahwa marwah, harkat dan martabat sepak bola itu sesuatu yang kemudian menjadi bagian yang sangat penting yang bisa dipisahkan. Gitu. Baik. Oke, ya. Iya, baik Pak. Begitu ya, Gary Rundam, penjelasan dari Pak Makin. Bantulah ya. Mungkin ini fans-fans supporter tuh bisa membantu dengan membeli Pak? Merchandise ya, baju. Itu. Tapi enggak bisa dipakai, Mbak. Nonton kan semangatnya saat nonton. Nobar di kafe juga sudah saya lihat sendiri. Supporter di Sidoarjo itu baik Persida, Deltras maupun PDS. Ini kan kita ini untuk di Liga 3 Nasional insya Allah akan diwakili 3 tim. Dan ini secara tim ini bagus-bagus. Menurut saya sangat bagus. Dan artinya harus dipertahankan karena bicara sepak bola itu tidak hanya main sekarang. Bagaimana ngatur supaya pemain itu tidak emosi, tidak gampang dikasih kartu. Kemudian nanti bisa berikutnya saat di timing permainan yang penting, ternyata pemain pilar-pilarnya itu kena akumulasi kartu sehingga tidak bisa main. Ini adalah sebuah kerugian kan gitu. Kayak kemarin itu kita lihat ketika 8 besar itu Deltras saja pemain-pemain intinya ada 3 yang kemudian tidak bisa kena akumulasi. Begitu lawan sebetulnya secara hitung-hitungan sama GU itu kita bisa ngatasi, ternyata di lapangan beda kan gitu. Malah semangatnya GU luar biasa. Artinya apa? Disitulah sebuah play game itu permainan yang memang kita suguhkan itu bagian dari taktik dan kemudian inisiatif dan semangat yang itu saling kemudian tidak bisa dipisahkan lagi, bahwa pelatih itu juga punya peran yang sangat luar biasa dalam membaca permainan di lapangan. Kalau pelatih diem aja kemudian tidak punya instruksi, tidak punya strategi, kemudian bagaimana mengatur mulai lini depan, lini tengah dan belakang maupun bagaimana figur seorang penjaga gawang, tentu nanti ini permainan akhirnya bahasanya bukan bahasa hati lagi, tapi bahasa individu, dan itu tidak boleh di sepak bola. Baik Pak Makin, terakhir ini Pak, sudah jam 2 ya. Terakhir ini dari Dedi di Cemangkalang. Untuk PSSI mungkinkah menjual tiket untuk melihat sepak bola via Zoom? Kan kita rame sekarang konser via Zoom agar ada pemasukan untuk sepak bola. Mungkinkah Pak? Itu sudah dirumuskan oleh PSSI Pusat. Nah, nanti kemungkinan artinya, tapi itu juga butuh resiko karena apa? Kita akan ada opsi dari sponsor yang juga bayarnya tidak sedikit kan gitu. Dengan asumsi nanti berlangganan, sementara minat dari penonton itu kalau kemudian kita melalui, kan ada itu beberapa yang sudah channel yang harus kita berlangganan. Ternyata kan problemnya ketika kemudian sudah berlangganan, kemudian tayangannya itu sering putus, kemudian tidak bagus kan gitu kan. Padahal di luar negeri hal itu sudah biasa. Tapi karena dia ikut itu karena bukti cintanya kan itu, bukan sekedar dia menonton tontonan yang bagus, tapi karena bagian dari cinta. Di Indonesia belum bisa budaya seperti itu. Maka memang harus diperlukan sebuah euforia yang baru, bagaimana budaya. Saya sangat setuju itu. Jadi kalau kemudian nanti di era nanti modern, termasuk
merchandise itu. Sudah waktunya sekarang ini dimulai dari bawah. Kita tidak bisa membiarkan orang jual kaos klub apa sembarangan di PK5. Kita bina PK5 itu, tapi bikin yang kemudian sesuai dengan aturannya dan itu memang orisinil, berkualitas. Sehingga mungkin jadi nilainya itu mungkin lebih, tapi orang itu untung, juga ada pengembalian yang harus diberikan kepada klub. Nah, itu nanti bisa diinisiasi oleh koordinator supporter, oleh apa, termasuk tadi nonton itu. Kita bisa nanti nobar di salah satu tempat. Nah, nanti ada gratis minuman, tapi di situ ada pemasukan nanti diatur. Tapi sekali lagi itu butuh sebuah semangat yang luar biasa dan kemudian aturan-aturan yang tidak kemudian merugikan juga semangat sepak bola itu sendiri. Baik, Pak Makin. Sebagai penutup, kesimpulan untuk perbincangan kita siang hari ini, Pak. Sekali lagi ya terima kasih Mbak Isna Safira dan para pendengar suara Sidoarjo maupun para mitranya, bahwa sekali lagi sepak bola ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengangkat harkat, marwah dan martabat bangsa. Mari kita bersama-sama menjadikan sepak bola ini sebagai bagian dari permainan yang bisa memberikan semangat kepada bidang yang lain. Tidak hanya kemudian kita mampu melawan COVID-19 sekarang ini yang sudah virusnya Omikron, tapi bagaimana juga membangun ekonomi. Karena saya lihat stadion sudah mulai bisa dilaut undangan saja, itu sudah ada yang jual lumpia, jual kemudian minuman. Saya tanya, sampean dapat berapa? Lumayan Pak, sekarang ini kalau ada pertandingan kemudian bisa itu, saya bisa dapat 1 juta lebih. Yang biasanya itu kita harus di jalan membutuhkan selain juga ongkosnya bensin, ongkosnya ini, dan kemudian kelihatan capeknya. Kalau di sini bisa kemudian terjadi sebuah interaksi. Kemudian petugas yang kemudian dilibatkan itu juga bisa menjadi sebuah hiburan dari kepanikan, kemudian keruwetan yang sehari mungkin kerja dengan nonton bola itu juga ada semangat. Tentu itu juga harus diiringi, jangan kemudian supporter itu main hakim sendiri, kemudian merusak dan tidak kemudian mencederai. Dan yang lebih penting lagi, karena ini ngaji hukum, jadi apa yang kita lakukan juga termasuk di sepak bola itu menjadi catatan. Jadi karena sekarang ini eranya digital, eranya yang sudah tercatat, Allah sudah berfirman, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Artinya apa? Bacalah apa yang Anda lakukan, karena yang Anda lakukan itu pasti akan tercatat, pasti akan kemudian dibukukan, dan dibukukan itulah nanti yang bakal akan kita hisab. Kalau di sepak bola ya hisabnya dilakukan oleh aturan orang-orang yang memberikan aturan dan hukum itu. Kalau reward ya diberikan prestasi, kan begitu kan, dengan piala karena dia berhasil. Tapi sebaliknya ketika dia bermain buruk, perilakunya itu tidak bagus, maka tentu ada punishment, ada sanksi. Nah, itulah juga di sepak bola. Karena apa? Kebanggaan ketika kemudian juara itu tidak akan hilang kemudian sehari saja. Itu bisa nanti sampai tahun berikutnya dan menjadi kenang-kenangan. Foto itu bisa dipajang dan euforia itu bisa nanti terbawa mimpi. Artinya apa? Itu bagian dari kita ingin mengharapkan surga. Kalau kemudian kita itu mengikuti aturan-aturan, mengikuti perintah-perintahnya Allah, tentu nanti balasannya ada surga. Sebaliknya kalau kemudian kita melanggar aturan-aturan, kemudian itu tentu ada sanksi, dan sanksinya adalah nanti masuk ke neraka. Itu kita bicara ngaji. Siswa bola juga sama. Kalau mampu kita manfaatkan itu, maka insya Allah sepak bola akan baik, kemudian yang nonton juga seneng, dan yang lebih penting lagi, semangat perempuan melihat sepak bola itu sekarang sudah mulai muncul, Mbak. Kalau dulu kan bahasanya sepak bola itu kan kaum laki kan, gitu kan. Sekarang enggak, malah yang sering teriak-teriak itu perempuan. Dan lebih semangatnya lebih biasa. Karena apa? Begitu kan di lapangan itu lebih semarak daripada yang laki sendiri kalau sudah teriak-teriakan gitu. Nah, itu. Kesindir saya nih Pak jadinya. Fakta, saya kebetulan lihat di lapangan seperti itu. Kalau ada perempuan yang kemudian nggak usah banyak-banyak, 20 aja di situ, sudah semangat kayak sak tribun itu sudah. Baik, Pak. Ya, saya akhiri, Mbak Isna, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang, tapi sekali saya bersemangat ini tidak lain karena juga saya sebagai orang yang kemudian itu stakeholder di sepak bola dan kemudian diberikan kepercayaan
baik itu selaku ketua LPBHN Sidoarjo maupun ketua Komite Disiplin Asprop PSSI Jawa Timur. Ini tentu adalah amanah yang kemudian harus saya pegang, harus saya pertahankan dan saya junjung. Mudah-mudahan ini bisa memberikan kemanfaatan bagi umat, khususnya masyarakat sepak bola. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH, Ketua LPBHNU Sidoarjo, juga sebagai Ketua Komite Disiplin PSSI Jawa Timur. Baik sahabat, usai sudah ngaji hukum kita di hari ini Sabtu 18 Desember 2021 membahas Liga 3 PSSI Jatim usai judi bola dan sop apa masih merajalela. Semoga tidak merajalela ya, karena komitenya sudah ketat sekali mengawal kasus-kasus ini sampai dengan selesai. Terima kasih kepada Suara Sampang, RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Terima kasih juga kepada sahabat Jawa Timur yang sudah berinteraksi di line WhatsApp, Instagram, dan juga Facebook Suara Sidoarjo. Saya Isna Safira pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.